Kalian setuju kan kalau wisuda itu harusnya jadi momen yang super membahagiakan? Ya, semacam perayaan pencapaian lah. Dulu, aku dan 7 temanku sepakat buat ngerayainnya dengan cara yang sedikit beda. Sesuatu yang bakal kami ingat seumur hidup. Jadi, kami putusin buat naik gunung. Awalnya sih, ini kerasa kayak ide yang brilian banget. Ya, sampai akhirnya malam itu berubah jadi mimpi buruk yang jujur aja paling kelam dalam hidupku. Malam itu, kami bener-bener mikir kalau kami nggak bakal pernah pulang. Serius, ini bukan kiasan atau cerita yang dilebih-lebihkan loh. Saat itu, kami sungguh merasa hutan lebat itu bakal jadi tempat peristirahatan terakhir kami. Dan kalau aku ingat-ingat lagi sekarang ya, semua petaka itu bermula dari satu angka yang bikin kami terlalu meremehkan keadaan. 585. Yap, 585 meter di atas permukaan laut. Itu ketinggian Gunung Budek di Tulungagung, Jawa Timur. Buat kalian yang mungkin pendaki atau orang awam sekalipun, angka itu kedengarannya sepele banget kan? Nah, disitulah letak masalah utamanya. Angka ini tuh kayak memanipulasi pikiran kami. Muncul deh rasa sombong. Kami mikir, cuma 585 mdpl, ini mah paling teh jalan-jalan biasa, pasti gampang banget lah. Jadi malam itu kami berangkat berdelapan. Adik aku, Anggara, Buepa, Dian, Adi, Yanto, Fendi, dan Okta. Terus terang, ide ini murni karena kami habis nonton film 5 cm yang waktu itu lagi ngehits banget. Kalian tahu kan filmnya? Kami pengen banget ngerasain euforia kayak gitu. Tapi parahnya, nggak ada satupun dari kami yang benar-benar nyiapin diri buat kenal medannya. Nggak tahu rutenya, nggak paham kondisinya. Pokoknya kami cuma modal nekat dan ya, gengsi. Rencana kami malam itu sebenarnya simpel banget. Berangkat malam dengan penuh rasa pede, sampai di puncak terus ya udah santai nungguin matahari terbit. Kedengarannya sempurna kan? Tapi realitanya, di tengah malam kami malah ngelakuin kesalahan fatal yang bikin kami tersesat parah di dini hari. Sampai akhirnya kami harus lari kalang kabut nyelamatin diri pas menjelang subuh. Biar aku ceritain dari titik awalnya ya. Waktu baru aja mau masuk jalur pendakian, kami ngelewatin sebuah rumah warga. Ada satu bapak-bapak, dia duduk di teras, ngeliatin rombongan kami agak lama gitu. Terus dia nanya, apa ada yang bener-bener tahu jalurnya? Temanku si Anggara ini, dengan sok yakinnya bohong, dia jawab, iya tahu pak. Bapak itu cuma ngangguk pelan, terus bilang, ya sudah, hati-hati. Kalian tahu nggak? Nada suaranya itu loh, berat banget. Seolah dia tahu bakal ada kejadian buruk, tapi milih buat diam dan nahan diri. Awalnya sih, semua terasa aman-aman aja. Jalurnya landai, kami juga banyak ketawa-ketawa, foto-foto. Terus, tidaklah waktu istirahat pas tengah malam. Nah, udaranya mulai kerasa dingin banget, bener-bener nusuk ke tulang. Dan disitulah kebodohan kami dimulai. Ada yang ngeluarin botol minuman keras. Dalihnya sih buat ngangetin badan. Jumlahnya emang gak banyak, tapi itu udah cukup buat nurunin kesadaran kami dan bikin pikiran mulai gak fokus. Dari kami berdelapan, cuma satu orang yang nolak, Adi. Dia dengan tegas bilang kalau dia nggak mau minum, biar ada yang tetap sadar. Dan tahu nggak apa reaksi kami waktu itu? Kami malah ngetawain dia. Kami katain dia kaku lah, nggak asik lah. Tapi jujur, kalau aku ingat-ingat lagi kejadian itu sekarang, keputusan Adi malam itu adalah satu-satunya hal waras yang akhirnya beneran nyelamatin nyawa kami semua. Setelah istirahat, kami lanjut jalan lagi. Formasinya waktu itu Yanto jalan paling depan buat buka jalur. Aku dan 5 teman lainnya ada di tengah. Nah, karena Adi tadi jadi satu-satunya yang 100% sadar, dia inisiatif buat ambil posisi paling belakang, semacam penjaga gitulah buat nutup rombongan. Formasi ini kelihatannya sih aman-aman aja, sampai cuaca tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba aja gerimis turun, padahal kalau dipikir pakai logika, dari titik istirahat tadi tuh, puncak harusnya tinggal 30 atau ya 45 menit lagi. Tapi, jalur yang tadinya jelas, mendadak hilang gitu aja. Kami ketemu jalan buntu. Putar balik, cari cabang lain, buntu lagi. Kami udah coba berbagai arah, tapi anehnya, sejauh apapun kami jalan, rasanya kami selalu balik ke tempat yang sama. Gak ada tuh tanda-tanda puncak. Hutan rasanya makin pekat, seolah ngurung kami dalam gelap. Di titik ini, fisik dan mental kami benar-benar udah abis. Kami ambruk, istirahat di bawah sebuah pohon tua. Pohonnya itu mati, batangnya hitam legam dan sama sekali nggak ada daun. Waktu kami duduk di situ, tiba-tiba suara jangkrik yang tadinya berisik banget mati seketika. Hening total. Angin berembus lumayan kencang, bikin batang pohon itu berderit ngeri. Dan pas di momen itu, dari sudut mataku aku lihat ada bayangan hitam, besar banget.
diam aja di balik batang pohon gelap itu. Aku coba berkedip, bayangannya hilang. Aku cuma bisa diam, terus mensugesti diriku sendiri, ini pasti cuma halusinasi gara-gara alkohol. Adi yang dari tadi ternyata cuma natap kosong ke arah pohon itu, tiba-tiba mecahin keheningan yang mencekam itu. Suaranya tajam, tapi kedengaran bergetar. Dia bilang, turun saja, jangan diteruskan. Dan luar biasanya, gak ada satupun dari kami yang protes. Kesombongan kami di awal pendakian tadi udah menguap entah kemana. Kami beneran langsung nurut dan putar balik ke arah bawah. Tapi waktu kami mulai turun, ada yang aneh nih. Okta tiba-tiba nyamperin aku dan minta tukar posisi. Terus gak lama, Adi yang harusnya jadi penjaga di urutan paling belakang juga narik aku minta tukar tempat. Ya karena jalanan licin dan aku udah capek banget, aku sih nurut-nurut aja tanpa nanya macem-macem. Jadilah aku yang berjalan di posisi paling belakang, sendirian, memunggungi hutan yang gelap itu. Baru beberapa langkah aku jalan di paling belakang, bulu kuduku merinding hebat. Srek, srek, srek. Ada suara langkah kaki. Tapi aku yakin banget itu bukan langkah temanku. Suaranya berat, besar, dan posisinya itu persis di belakang punggungku. Kalau aku berhenti, suaranya ikut berhenti. Dan kalau aku nekat ngelangkah tembus gerimis, suara itu ngikutin ritme kakiku dengan sangat sempurna. Aku panik setengah mati. Dengan suara bergetar, aku panggil Adi yang jalan persis di depanku. Aku bilang kalau aku ngerasa ada yang aneh di belakang. Adi nyahut, tapi sedikit pun dia nggak berani nengok ke belakang. Mukanya dari samping kelihatan pucet pasi. Dia cuma bisik aku, nanti saja aku ceritakan kalau kita sudah di bawah, biar aman. Jawaban itu, ya ampun, bukannya bikin tenang, malah bikin aku makin yakin kalau ada hal gila yang lagi ngikutin kami. Dan sampailah di puncaknya malam itu. Sebelum aku sempat mencerna omongan Adi, dia tiba-tiba nengok ke arahku. Atau lebih tepatnya, nengok menembus bahuku ke arah belakang. Matanya melotot lebar, wajahnya putih kayak mayat, dan dia teriak sekencang-kencangnya. Itu jeritan paling penuh teror yang pernah aku dengar dari temanku. Dia teriak, "Setan!" Teriakan itu seolah membelah hujan gerimis. Dan detik itu juga, naluri bertahan hidup kami langsung mengambil alih. Kami nggak jalan lagi. Kami lari membabi buta turun gunung. Jalan licin berlumpur udah nggak dipeduliin lagi. Jatuh, bangun, lari lagi. Ironisnya ya Adi, satu-satunya orang yang nggak nyentuh alkohol sama sekali, malah jadi orang yang paling sering jatuh kepleset karena saking paniknya. Untungnya Yanto dari depan terus teriak jagain barisan supaya kami nggak lari mencar. Kalau sampai kami berpisah malam itu, entahlah, mungkin ada yang beneran hilang di telan hutan. Subuh mulai menyingsing waktu kami akhirnya berhasil sampai di kaki gunung. Semuanya ngos-ngosan, berlumuran lumpur. Dan kalian tebak siapa yang masih ada di sana? Bapak tua yang tadi ngingetin kami. Ngelihat keadaan kami yang hancur-hancuran, bapak itu cuma narik napas panjang terus bilang, "Saya kira kalian tahu kalau gunung ini angker, makanya saya ingatkan. Untung kalian masih bisa pulang." Astaga, ucapan bapak itu kayak tamparan keras yang langsung menyadarkan kami akan realita tempat kami berpijak semalaman. Baru setelah kami benar-benar jauh dari area gunung itu, Adi dan Okta akhirnya berani buka mulut. Terjawab sudah kenapa mereka berdua tadi maksa tukar posisi denganku. Ternyata, sejak kami beranjak dari pohon mati itu, mereka terus ngelihat ada sosok bayangan raksasa hitam ngikutin. Bukan ngikutin rombongan, tapi persis ngikutin langkah di belakang punggungku. Mereka sengaja naruh aku di belakang karena mau memonitor sosok itu. Tapi karena bayangannya makin lama makin dekat, nyaris nempel ke punggungku, pertahanan mental Adi hancur. Itulah kenapa dia akhirnya berteriak lari. Kalian tahu, kalau dipikir ulang pakai logika waras, kami ini kan sekelompok pemuda tanpa persiapan, nekat mendaki malam hari, kelelahan parah, dan yang paling konyol, mabuk. Halusinasi visual atau auditori itu ya masuk akal banget terjadi di kondisi fisik kayak gitu. Tapi di sisi lain, dari cerita warga lokal, Gunung Budak emang diyakini wingit alias angker. Kejadian malam itu bisa dibilang teguran keras buat kami yang datang bawa kesombongan, gak sopan dan malah minum-minum di sana. Aku pribadi sih nggak berani nyimpulin mana yang 100% benar, karena malam itu garis antara realita fisik dan teror psikologis bener-bener lebur di kepalaku. Tapi satu hal yang pasti dari kejadian itu, alam nggak pernah peduli sehebat atau sepintar apa kita di kehidupan sehari-hari. Gunung yang cuma setinggi 585 meter sekalipun ternyata punya cara dan kekuatannya sendiri buat menelan kita hidup-hidup kalau kita datang tanpa rasa hormat. Pengalaman di Gunung Budak ini benar-benar ngasih aku dan teman-temanku pelajaran seumur hidup. Alam itu selalu pantas dihormati. Jadi, buat kalian yang lagi nyiapin rencana naik gunung berikutnya,
Coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Pernahkah kesombongan kalian hampir mencelakakan nyawa kalian di alam lepas? Siapkan semuanya matang-matang, hargai alam, dan tinggalkan ego kalian di rumah.